Setiawan. Rara, silakan. Baik, terima kasih Iqbal Himawan. Pemirsa, hingga hari ini 12 episode persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama telah dilaksanakan. Sejumlah saksi telah dihadirkan termasuk pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi ahli agama. Ada pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan di studio yang akan mengulas persidangan hari ini. Kang Asep, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kang Asep, ini kita sudah masuk ke episode ke-12 ataupun sudah dilaksanakan 12 kali persidangan. Dari segi pandangan hukum, panjangnya persidangan seperti ini apakah memang wajar atau karena ini menyangkut sosok yang disidangkan? Ya, dua-duanya nggak ada saat tidak wajar, itu hukum acaranya. Jadi tertib acara itu bagaimana ketika mulai dari penyidikan, penuntutan, di persidangan dimulai dengan baca dakwaan, ada eksepsi, ada putusan selah. Nah, sekarang pembuktian, ya pembuktian itu artinya apa? Bagaimana jaksa membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti. Jadi sekuat tenaga terus, JPU akan menghadirkan alat bukti, baik saksi, baik ahli, baik surat petunjuk. Nah, sekarang kebetulan saksi sama ahli. Oke, Kang Asep, kita start dulu perbincangan karena kita akan kembali ke arena ruang sidang di auditorium Kementerian Pertanian karena kita lihat Basuki Cahayapurnama sudah meninggalkan ruang sidang. Yang pertama yang ahli agama itu sudah jelaskan, ternyata diperiksa sebagai ahli agama ceritanya juga tentang masalah pilkada, masalah kesengajaan, masalah perencanaan. Jadi udah melampaui daripada harusnya diberikan oleh seorang ahli. Yang kedua, ahli pidana sama juga yang dijelaskan. Bahkan sejak awal saat Pak Ahok menyampaikan permintaan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dia sudah menyangkal, sudah membuat surat terbuka seperti isi ini, sehingga kita tadi beranggapan tidak pantas lagi mengajukan pertanyaan kepada ahli karena terdapat konflik of interest. Dan bahkan tadi oleh rekan Tommy juga sudah dibacakan di sini ada kata-kata yang mengatakan kepada para penasihat hukum Ahok supaya bertobat, ya. Karena kalau tidak bertobat, maka menurut syariat Islam, kita semuanya itu sama saja dengan Ahok, sama yang dari Ahok, sehingga supaya dibiarkan hanya advokat-advokat non-muslim yang membela Ahok. Ini sungguh udah bicara menyangkut masalah kode etik advokat dan undang-undang advokat, sehingga kita tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ya, itu tadi pernyataan dari kuasa hukum Ahok. Kita akan kembali berbincang dengan Kang Asep. Kang Asep, ini kalau kita lihat dari saksi-saksi sendiri yang kemudian dihadirkan, ini masih kemudian saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini kita lihat ada 13 saksi dan kemudian saksi-saksi ahli dihadirkan. Dalam persidangan, apakah memang ada saksi ahli kita sebutnya atau keterangan ahli biasanya? Jadi alat bukti jelas sebutinnya, alat bukti yang satu keterangan saksi, keterangan ahli. Jadi kalau sekarang dalam publik atau media suka mengatakan saksi ahli itu salah, terminologi saksi ahli itu nggak ada. Yang disebut saksi ada yang dia lihat, dia dengar. Catatan Mahkamah Konstitusi tidak selalu. Ahli itu soal pengetahuan, pengalaman. Jadi kalau bilang saksi ahli, ya ahli cuma melihat nama mendengar. Jadi yang benar itu keterangan ahli. Apa yang disebut ahli? Nah, ahli itu ya punya pengetahuan tertentu, pengetahuan khusus demi terangnya perkara, guna pemeriksaan. Jadi dia diahlikan tuh biar terangnya perkara. Kalau dia saksi berarti dia lihat. Padahal saksi itu pengetahuan dia. Misalkan gini, ada kebakaran. Ketika kebakaran itu karena listrik, maka dipanggillah ahli listrik yang menjelaskanlah apa elemen negatif, positif dan seterusnya. Dia ahli, tapi dia tidak menyaksikan kebakaran itu sendiri. Itu namanya keterangan ahli. Keterangan ahli, bukan saksi ahli. Kang Asep, keterangan ahli sendiri statusnya harus seperti apa? Mengenai netralitas, objektivitas, ataupun apakah ketika terlibat kasus hukum dia bisa dijadikan sebagai ahli untuk dihadirkan? KUHP jelas, legalitas di KUHP jelas. Ada 172 ayat 2. Jadi menilai keterangan saksi dan ahli sama, ya. Ada di pasal 185. Di penjelasan dikatakan, sebenarnya rumusnya cuma 3 huruf. BJO, bebas, jujur, objektif. Jadi seorang saksi maupun seorang ahli, dia harus bebas, dia harus jujur, dia harus objektif. Nah, menilai kejujuran, keobjektifan dan kebebasan tadi ada 4 penilaiannya. 1. Apakah keterangan ahli atau saksi ini berhubungan satu sama lain, keterkaitan, apakah ada kaitan dengan barang bukti, kemudian latar belakang alasan mengapa mengatakan A, mengatakan B, dan lebih penting cara hidup dan kesusilaan sehingga keterangannya bisa dipercaya atau tidak. Jadi ketika seorang saksi ngomong A, B, C, D bersesuaian tidak dengan keterangan yang lain,
Ahli pun sama. Ketika ahli mengatakan misalkan ahli agama, dia harus cerita tentang agama. Apa yang disebut penodaan agama? Kan di situ ada penodaan agama, ada permusuhan, ada kebencian. Dia terangkan. Nah kalau ahli hukum, nah karena di pasal 156 itu unsur-unsurnya adalah yang paling utama adalah kesengajaan, dia harus menerangkan kesengajaan. Oke, Kang Asep, kita tahan dulu perbincangan karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, itu tadi kita baru saja menyimak bagaimana respon dari netizen terhadap persidangan Ahok yang memang sudah berlangsung selama 12 kali seperti itu ya. Kang Asep, kembali kepada keterangan ahli sendiri. Ketika kemudian keterangan ahli ini ataupun seorang ahli yang dimintai keterangan terlibat kasus hukum, statusnya adalah tersangka, apakah kemudian keterangannya bisa dipercaya? Ya, gini. Yang penting tadi BJO tadi, bebas, jujur, objektif. Soal jika ahli dia tersangka, terpidana atau status lain, nggak ada pengaruh. Itu yang menilai hakim. Nah tadi ukurannya 4, cara hidup, kesusilaan, kemudian latar belakang, alasan kenapa dia mengumpulkan. Kan dalam kasus lain juga pernah lihat ada status sebagai ahli, status punya sebagai tersangka di tempat lain. Itu nggak ada masalah. Kan ahli dihadirkan punya keahlian untuk terangnya perkara. Tapi kalau ahli datang ke persidangan, bikin butek, perkara tidak jelas, pasti hakim kesampingkan dan hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Oke. Ya, tapi kita lihat ini kan sudah 12 kali persidangan. Ini kan kemudian saksi yang dihadirkan masih dari pihak JPU seperti itu. Untuk segi objektivitas, ketika kemudian saksi ataupun keterangan ahlinya memang tidak bisa bersikap objektif karena ini dihadirkan misalnya dari JPU, ini tidak apa-apa kemudian dihadirkan di persidangan. Ya, itu hak JPU kan sekarang JPU harus membuktikan. Sebenarnya sekarang kalau keterangan ahli sekarang kalau ahli hukum menerangkan kesengajaan. Kemudian ahli agama menerangkan penodaan agamanya. Jadi jangan cerita puter-puter gitu kan. Ini perlu catatan penting ya, ada ajas hukum ya, saya bacakan supaya nanti jelas ya. Animus homis est anima scripti. Kesengajaan seseorang itu inti perbuatan. Jadi bagaimana sekarang apakah perbuatan PAOK sengaja atau tidak? Karena inti perbuatan PAOK itu sengaja atau tidak. Karena apa ya? Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus. Jadi kasusnya penodaan agama itu sekali lagi terkadang kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadian atau fakta. Istilahnya is male specius voluntas spectar non exitus. Artinya apa? Ketika perkara-perkara yang menyangkut kejadian penodaan agama, sekarang ahli hukum harus membuktikan bahwa ini ada kesengajaan atau tidak. Kemudian penodaannya ahli agama menerangkan di penodaan agama. Karena apa? Kalau penodaan agama terbukti, sekali lagi unsur, kan ada unsurnya. Penodaan unsur. Tapi kalau unsur kesengajaan tidak terbukti, sekali lagi dalam hukum itu ya, ada unsur-unsur. Kalau salah satu unsur tidak terbukti, maka harus bebas. Tapi sebaliknya, kalau semua unsur terbukti, harus dihukum. Nah, dalam perkara Pak Ahok, sekarang kewajiban sekarang ahli tadi, bagaimana menjelaskan unsur ini untuk meyakinkan hakim. Nah, kalau hakim nggak bisa diyakinkan, ya susah nanti. Karena di area persidangan ini memang dominan di hakim ketika apakah kemudian saksi bisa meyakinkan hakim atau tidak ya. Tepat. Jadi kan dibuktikan tadi dengan saksi dan dengan ahli. Oke, baik. Kang Asep juga pernah mengatakan ini mengenai kasus penodaan agama yang menjerat Ahok lebih kepada pernyataan, bukan perbuatan. Ini bagaimana perbedaannya? Jadi di 156 itu dikatakan mengeluarkan atau menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan. Selama ini orang suka menafsirkan sama itu penodaan agama, beda. Tadi katakan kasus demi kasus, hati-hati. Nah, kasus menyatakan perasaan dengan omongan, dengan ucapan. Misalkan saya agamanya A, Rara mengatakan B, dikatakan B itu gini dengan ucapan. Tapi lain kalau melakukan perbuatan, saya agama A, misalkan sholat subuh itu 2 rakaat, saya bikin 7 rakaat. Nah, itu adalah penyalahgunaan. Atau mengatakan agama Rara B, agama A, agama B mah gini-gini. Nah, itu mengadakan permusuhan. Nah, itu perbuatan dan menyatakan perasaan berbeda. Dalam kasusnya Pak Ahok adalah bagaimana dia menyatakan melakukan perasaan tadi diukurnya. Sengaja nggak perbuatan itu? Oke, ini kembali ke persidangan sendiri. Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto mengatakan ingin persidangan ini berjalan tepat waktu sehingga memang ada batasannya bagi JPU untuk menghadirkan saksi ahli. Ini diberikan 2 kesempatan sidang di persidangan ke-12 dan nanti ke-13. Lalu kemudian tahapan selanjutnya seperti apa, Kang Asep? Ajas peradilan itu sederhana, mudah, biar ringan atau dengan cepat berada. Nah, kalau ini terus-terusan nggak selesai. Saksi sama juga, ahli sama juga, bahkan berbeda. Maka betul dilakukan oleh saudara majelis ini. Jadi membatasi, Anda menghadirkan saksi dibatasi, ahli dibatasi. Dan itu ada surat edaran Ketua Mahkamah Agung tahun 2005. Nah, kalau sekarang jaksa untuk membuktikan diberi kesempatan udah sidang ke-12, dikurangi 3 kali lah dia udah dapat. Nanti juga berikutnya bawa saksi dan ahli dari penasihat hukum ya, dan mengajukan saksi untuk mengkanter bahwa ini perbuatan bukan kesengajaan, bahwa ini bukan penodaan, pasti isinya itu penasihat hukum. Setelah itu baru jaksa mengadukan requisitor atau tuntutan. Itu pembelaan dari terdakwa dan atau penasihat hukum. Setelah itu ada replik, duplik, baru putusan. Untuk sampai kepada jaksa mengajukan tuntutan, karena ini kan nantinya ada hubungannya dengan status Gubernur Ahok sendiri. Ini kapan kira-kira waktu yang dibutuhkan sampai jaksa mengajukan tuntutan? Perkirakan katakanlah sekarang kalau misalkan penasihat hukum mengajukan kurang lebih 30, kalau sehari ada 4, 30 bagi 4, itu 1,5 bulan. Itu kurang lebih kan Maret, April, ya, itu udah
masih lama. Kita sampai Mei Juni lah gitu, paling lama bulan Mei, paling cepat bulan Mei, paling akhir bulan Juni awal. Artinya persidangan ini masih akan berlangsung ketika kemudian KPU saat ini kan berencana untuk adanya kampanye terbuka, walaupun kemudian belum diputuskan secara resmi. Ini kira-kira akan mempengaruhi tidak akan jalannya persidangan dengan nantinya kampanye terbuka? Bagi hakim sih ada urusan mau bersitu ada mau ada kampanye, mau ada, yang penting Pak Ahok tiap sidang harus hadir. Ya, karena hakim menilai fakta persidangan, di luar persidangan hakim tidak ada urusan, mau apapun di luar, yang penting sidang misalkan tiap hari Selasa, Pak Ahok harus hadir. Waktunya kampanye ya nggak bisa. Ya kalau enggak, ya persidangan bisa molor. Artinya Kakang Asep mengatakan ini sekitar bulan Mei dan Juni. Paling cepat Mei, paling akhir bulan Juni. Karena kalau kita ngitung sekarang saksi dari penasihat hukum kan mulai minggu depan masih ada sekali lagi JPU. Minggu depannya lagi katakanlah 6 atau 5 kali penasihat hukum, itu 1,5 bulan. Nah, tuntutan pembelaan replik duplik putusan kurang lebih juga 1 bulan lah paling cepat, paling lama 1,5 bulan, kurang lebih ya 2 bulan 3 bulan itu masih main, artinya Maret, April, Mei. Baik, kita lihat bagaimana dinamika dari persidangan kasus dugaan penodaan agama ini. Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami di studio Metro TV, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News akan segera kembali, kita akan segera bergabung dengan rekan Ade Mulya di auditorium Kementerian